menambahkan. Siap, mohon izin. Sesuai dari apa yang dipaparkan ketua tadi mengenai ada 5 hal penting yang menjadi dasar, yakni tentang hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi. Barangkali mengenai hukum, dasar hukumnya, payung hukumnya sudah kuat, sudah jelas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa setiap orang haruslah mengelola sampahnya dimulai dari rumah tangga sesuai dengan pasal 12. Dan di Kabupaten Bandung Barat sendiri sesuai dengan di mana kita bertugas saat ini telah diatur oleh Perda nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya dari kelembagaan, kelembagaan sendiri telah ada instansi yang melakukan pengelolaan sampah, ya, mengurus tentang permasalahan sampah ini, yakni Dinas Lingkungan Hidup. Dulu Dinas Kebersihan, mungkin sekarang sudah dilebur ke Dinas Lingkungan Hidup. Mengenai pendanaan, sebetulnya bisa menggandeng pihak ketiga dengan cara instansi pemerintah menjadi fasilitator untuk memfasilitasi terjalinnya kerjasama antara masyarakat dengan pihak ketiga. Mengenai sosial budaya, berbicara sampah ini berbicara tentang peradaban. Bagaimana perilaku masyarakat kita dalam mengolah sampahnya di masing-masing rumah tangganya. Karena kebanyakan di masyarakat kita ini semua jenis sampah itu disatukan lalu dibuang, tidak dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Mana yang sampah yang organik dan mana yang sampah yang anorganik. Dari segi teknologi, ada mesin seperti insenerator atau mesin pencacah sampah, pencacah plastik, dan lain-lain. Namun itu harganya mahal. Nah, yang menjadi fokus kita mengenai kewajiban kita sebagai ASN dalam pengelolaan sampah ini, saya kira dapat dimulai dari diri kita sendiri. Berperilaku bagaimana kita memberi contoh kepada yang skup yang paling kecil saja, bagi lingkungan sekitar kita, bagi tetangga. Bagaimana kita memberi contoh Jadi memilah role sampah. model datangnya. Ya, kita harus menjadi role model untuk tetangga kita, bagaimana kita memilah sampah, mana sampah yang bisa ditarik oleh petugas kebersihan, mana sampah yang bisa menjadi organik, misalnya dimasukkan ke lubang tanah, lalu ditutup lagi lubangnya, itu bisa menjadi humus, jadi pupuk. Barangkali sekian dari saya, barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan. Izin sih sedikit menambahkan nih. Memang benar ya kalau kita berbicara mengenai sampah, gitu, berbicara mengenai permasalahan lingkungan, maka secara nggak langsung kita berbicara juga mengenai peradaban dan perilaku manusia. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi sih permasalahan sampah tuh kendala utamanya ada di individunya itu sendiri. Jadi kalau mau melihat contohnya sebenarnya fasilitas untuk walaupun masih agak sedikit kurang ya, tapi fasilitas untuk pengolahan sampah di kita tuh udah ada lah sebenarnya, walaupun masih belum terlalu banyak ya. Nah itu dengan kata Kang Ridwan tadi menggandeng pihak ketiga, diantaranya kan sekarang udah mulai menjamur bank sampah gitu. Itu bisa menjadi salah satu media kita buat mengatasi permasalahan sampah sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi, si individunya ini, dia si orangnya, masyarakat itu dia mau nggak buat peduli. Karena mau bagaimanapun sistemnya kita bikin, kalau individunya, masyarakatnya masih belum peduli, itu akan mentah lagi gitu, nggak akan berjalan. Terus selain itu kan penanganan permasalahan lingkungan itu harus dilakukan secara terus menerus, jadi kontinu kan, nggak bisa apa namanya, dan juga harus melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan berbasis pendekatan ekosistem dari bisa dibilang berarti kan harus melibatkan, kalau untuk di daerah misalnya berarti pemerintah daerah kan, dalam hal ini mungkin sebagai fasilitator untuk apa ya, memfasilitasi
kegiatan masyarakat lah yang memang sudah berjalan di lingkungannya. Mungkin Ya, cukup sekian dulu. Ada yang mau ditambahkan kita? ya, kalau dari saya pribadi sih sebagai warga dari kecil itu sampai dewasa, kalau menurut saya sosialisasi pengelolaan sampah itu dibilang sangat jarang. Harusnya sosialisasi pengelolaan sampah itu secara rutin oleh pemerintah itu dilakukan, baik itu tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA bahkan sampai eh, yang sudah berumah tangga gitu ya, tahapan sosialisasinya itu. Mungkin seperti itu. Izin menambahkan Ketua terkait sosialisasi nih. Kita berbicara masalah sosialisasi kan terbatas ke anggaran ya dari dinas misalnya ke kecamatan atau ke desa. Sebetulnya ini bisa dilakukan dengan perwujudan dari Smart ASN itu sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan kampanye di media sosial, di Instagram atau Facebook, membuat video bagaimana pengelolaan sampah yang baik, bagaimana 3R diterapkan, reduce, reuse, dan recycle itu. Bagaimana pengembangan dari literasi digital yang dilakukan oleh ASN itu sendiri. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, Ketua. Berarti harus ada apa ya, kesadaran dari si ASN-nya sendiri kan, maksudnya apa ya, maksudnya inisiatif ya kan, lebih ke arah sana berarti kan. Sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, ASN haruslah inovatif kan. Jadi harus berpikir ke depan bagaimana mengembangkan dirinya, bagaimana berkreasi. Barangkali seperti itu. Setuju sih kalau untuk itu, Dan cuman ya, gimana tuh? jaringannya juga ya, networkingnya juga sesuai Smart ASN, jaringannya juga diperluas ya. Balik lagi tadi kita gandeng rekanan untuk bisa memecahkan masalah pengolahan sampah ini, ya gitu menurut saya. Setuju sih karena apa ya, nggak bisa dipungkiri gitu ya, kalau emang pihak swasta tuh di luar itu mereka ada kepentingan uh, pribadi ya dalam hal ini misalkan, tapi kalau untuk apa ya, program-program seperti ini misalkan kayak contoh lah sekarang sampah, emang mereka tuh apa ya, lebih konsisten sih sebenarnya. Karena kalau untuk saat ini menurut saya kendala kendala untuk pengelolaan secara di pemerintah itu yaitu kadang di pemerintahnya sendiri. Contoh lah kadang di satu wilayah dengan pemimpinnya si A, dia membuat program A, nah nanti begitu pemimpinnya berganti itu kan kadang programnya nggak berjalan, jadi ganti pemerintahan, ganti kepala daerah, ganti pemimpin, ya kebijakan itu ganti, makanya sepertinya susah gitu buat berjalan. Sedangkan tadi kan kalau untuk penanganan masalah sampah ini sendiri harus berjalan kontinu gitu, harus harus terus menerus, nggak bisa setengah-setengah lah. Dan lebih eloknya lagi kalau kalau kita lihat ke Smart ASN itu ada di situ ada kewirausahaan. Nah, di mana pengelolaan sampah itu setelah kita menjalin kerjasama dengan rekanan itu bisa membuka peluang bahkan. Jadi sampah itu tidak hanya jadi solusi, bahkan menjadi manfaat buat halayak gitu, buat masyarakat, di mana sampah itu bisa menghasilkan gitu dengan tadi menggandeng rekanan tersebut, misalnya dengan menjadi pengelolaan sampah, tempat sampah itu malah menjadi tempat wisata gitu, menurut saya. Memberdayakan masyarakat juga berarti ya, bisa membuka Ya, lapangan pekerjaan baru gitu kan. betul. Malah bukannya jadi eh, hambatan atau masalah, tapi malah jadi manfaat gitu sampah itu. Begitu. Jadi rekan-rekan memang pada intinya gitu, sebuah solusi yang tidak memberatkan pihak pemerintah gitu, tidak memberatkan masyarakat. Kita yang realnya sebagai ASN gitu harus memang dari
fungsi ASN itu sebagai pelayan publik yang berpegang pada berakhlak dalam core value yang adaptif, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi untuk tadi menjadikan contoh bagi masyarakat, terus sosialisasi yang memanfaatkan teknologi yang menjurus langsung gitu, kepada anak-anak muda, apalagi anak muda sekarang memang sangat dari SD juga, sebelum sekolah juga paham teknologi, sehingga itu menjadi kesempatan kita sebagai ASN yang smart ASN sebagai teknologi ya. Jadi sekarang sangat murah gitu. Kita yang adaptif, yang berakhlak, paham tentang manajemen ASN, dan solusinya ya smart ASN.